Selamat hari Minggu ya buat kita semua. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-11 di tahun 2022. Ya, cepat sekali. Ternyata saya tidak salah. Karena pada bulan Januari saya sudah sempat katakan selamat hari Natal, Saudara ya. Karena cepat sekali waktunya, Saudara. Sampai ini bulan ke-11, sebentar dalam hitungan 2 minggu lagi kita sudah merayakan Christmas gabungan Gold Coast Brisbane. Dan tadi malam, kemarin sore saya sudah khotbah Christmas yang khotbah perdana di Christmas 2022. Luar biasa. Waktu begitu sangat pendek, tapi tenang aja, hari ini saya belum bicara tentang Christmas, ya. Nah, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengingatkan kepada jemaat baik di Gold Coast maupun di Brisbane bahwa ibadah itu adalah jawaban. Ibadah itu adalah jawaban atas semua yang menjadi doa kita. Jadi sesungguhnya ketika kita membawa kehidupan kita untuk setia beribadah, maka kita sudah melalui lebih dari 50% jawaban Tuhan itu. Ya, tinggal bagaimana kita masuk mengalami Tuhan di dalam persekutuan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Sehingga saudara, hari ini pun adalah hari yang spesial. Saya percaya kita berdoa supaya benar-benar apa yang menjadi hati Tuhan buat kita dilepaskan olehnya. Oke, hari ini saya akan bicara tentang hati-hati dengan tindakan kita. Hati-hati dengan tindakan pelayanan kita. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan setiap kata yang keluar dari mulut kita. Ini menjadi penting, saudara, tapi jangan takut dulu, saudara ya, karena kalimat ini mengandung terkesan sebuah penekanan yang sangat keras. Hati-hati ya, gitu ya. Tapi maknanya harus kita terima apapun faktanya. Nah, mari saudara kita akan lihat, saya coba ada di subtitlenya di situ adalah pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Ya, makanya kita harus bertindak hati-hati, kita harus berkata hati-hati supaya kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begitu banyak alasan yang kita bangun ya di dalam interaksi sosial kita terhadap isu-isu tertentu di dalam konteks pergaulan kita masing-masing. Dan saudara, kita mengerti bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hanya ada satu kebenaran tunggal dan itu sifatnya permanen, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu bukan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga saudaraku yang kasih, kita harus berani hidup pada kebenaran itu. Nah, setiap kali kita atau setiap kata, setiap keputusan yang keluar dari proses berpikir kita selalu akan berkata bahwa ini yang paling baik, ini yang paling benar. Ya. Lalu apapun yang kita pikir benar itu ketika itu dilepaskan dalam interaksi kita, itu akan teruji dengan sendirinya, ya, akan teruji. Apakah kebenaran yang kita pikirkan benar itu adalah sebuah kebenaran yang utuh atau kebenaran yang paling tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Atau kemudian banyak kali setiap manusia membangun kebenaran yang sifatnya semu, yang saya sebut kebenaran atau kebenaran pembanding, ya, kebenaran pembanding. Apa yang saya maksudkan adalah, makanya kita suka dengar orang katakan begini, yang penting kan tujuannya. Jadi kita selalu di dalam di belakang pikiran kita ada ungkapan seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu kebenaran yang berbeda dengan pikiran kita akan berusaha mencari sisi-sisi, kisi-kisi di mana kita bisa sembunyi dari kebenaran yang sesungguhnya, dan itu yang saya katakan kebenaran pembanding. Nah, saudara, kira-kira itu yang menjadi poin yang ingin saya tekankan pada sore hari ini, ya, bahwa pikiran kita bukanlah pikiran Tuhan. Mari kita mengawali dengan kitab pembacaan di dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-20.
Kitab Bilangan pasalnya yang ke-20, kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-7. Kitab Bilangan, ayatnya yang ke-20, pasal 20, ayatnya yang ke-7 mulai. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Saudara, pasal 19 kitab Bilangan dan pasal 20 memiliki jarak waktu sekitar 37 tahun. Jadi saudaraku, kisah di dalam 2 pasal ini adalah kisah yang tidak secara langsung, secara kronologis, saudara ya. Tapi saya ingin kita melihat pasal yang ke-20, di mana pada tahun ini juga di pasal yang ke-20, Miriam, saudara dari Musa, meninggal. Juga kemudian pada tahun yang sama juga Harun meninggal. Miriam kira-kira berusia 123 dan seterusnya, dan kemudian Harun juga sekitar seperti itu. Tapi bukan tentang mereka, saudara. Tapi sesuatu yang ingin disampaikan kepada saudara bahwa kita banyak kali bicara tentang perjalanan bangsa Israel sejak mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Dan perjalanan orang Israel menuju ke tanah Kanaan adalah cerita, adalah kisah, adalah perjalanan yang secara langsung dijadikan oleh Tuhan menjadi perjalanan, menggambarkan perjalanan kehidupan saya dan saudara yang hidup pada hari ini. Sekali lagi, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan adalah picture dari perjalanan kita yang sesungguhnya dalam perjalanan iman kita pada hari ini. Ada banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam perjalanan itu ada mujizat, ada hal-hal besar di sana. Tapi kalau saudara perhatikan bahwa setiap kali bangsa Israel mereka kemudian bergumul tentang sesuatu hal, mereka teriak kepada Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan berikan mujizat. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kasih. Ketika mereka butuh makanan apapun, Tuhan kasih. Tapi kalau saudara perhatikan, setiap kali Tuhan memberikan mereka mujizat, selesai itu Israel kembali komplain kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Dan kemarahan itu kemarahan itu mereka ungkapkan sepenuhnya kepada Musa. Ya, Musa, kenapa engkau bawa kami ke sini, ke tempat yang kering, tandus? Apa sudah nggak ada kuburan di Mesir? Sampai kamu mau kami mati di sini. Ya, komplain berulang-ulang kali dilakukan oleh bangsa sampai pada kisah ini di Meriba, sampai disebut mata air Meriba. Kenapa? Dikatakan di sini karena orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Mereka kehausan, mereka teriak kepada Tuhan. Dan saudara, bangsa Israel dalam kepemimpinan Nabi Musa. Dan saudaraku yang kasih, saudara perhatikan. Lalu kemudian Tuhan menjawab, sekali lagi, Tuhan memenuhi kebutuhan orang Israel
dengan memberi minum tidak saja kepada mereka, tapi ternak mereka. Tuhan menjawab, mujizat terjadi, air dari bukit batu keluar dan mereka bisa minum sampai puas. Tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai. Tapi yang saya ingin kita lihat hari ini adalah tentang Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel. Saat itu ketika orang Israel komplain kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berkata, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ini menjadi penting. Sebab, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi penting sebab Tuhan katakan kepada Musa, kamu pergi ke bukit batu dan katakanlah kepada bukit batu itu, supaya dari bukit batu itu akan keluar air. Akan memberikan air. Dan kita lihat saudara, pada bagian ini kemudian Musa, ayat yang ke-10, dia kumpulkan orang Israel, dia kumpulkan umat Tuhan pada waktu itu dan dia katakan kepada mereka begini, hai orang-orang durhaka. Pada bagian ini Musa menjadi marah, saudara. Musa menjadi marah. Padahal ada pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada Musa untuk Musa lakukan demi bangsa Israel. Atau Tuhan mau menjawab doa-doa orang Israel. Atau Tuhan mau mengadakan mujizat. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di sana. Sebagai seorang manusia yang sama persis dengan kita, bisa marah. Dan Musa marah. Dan kemarahan itu berdampak kepada keputusannya. Kemarahan itu berdampak kepada tindakannya atas apakah sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Perhatikan baik. Ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Apa yang salah? Tujuannya tercapai, orang Israel termasuk ternaknya bisa minum sampai puas. Tetapi proses dalam jawaban itu bersalah di mata Tuhan. Musa membuat kesalahan. Kenapa? Alkitab berkata, dia marah, saudara. Sehingga kemarahan itu berakibat fatal. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Kesalahan Musa di mana? Tuhan bilang, Musa kamu cukup ngomong. Tapi yang Musa buat bukan ngomong. Saking marahnya dia ambil itu tongkat, dia pukul itu bukit batu, keluar air 2 kali. 2 kali dia pukul, air keluar. Sekali lagi, apa yang salah? Kalau kita hadir di sana waktu itu, kita akan bela itu Musa. Tuhan terima kasih, Tuhan beri kami Musa yang bisa memimpin sampai kami bisa punya minum air dan seterusnya. Sekilas kita tidak melihat ada kesalahan karena tujuannya telah tercapai. Sama persis seperti kebanyakan kita yang selalu membangun kebenaran pembanding setelah kita bersalah. Atau banyak kali kita sembunyi dari ketika Tuhan mengkonfirmasikan firman di dalam pikiran kita. Coba tanya dalam diri kita. Ada saatnya Tuhan melepaskan firman di dalam hati kita. Di pikiran kita, di roh kita. Tetapi kita rada-rada mau apa enggak? Sehingga kita berusaha mencari kebenaran pembanding. Dan dengan itu kita berusaha membangun kenyamanan di sana. Itu yang saya sebut tadi, kebenaran pembanding yang sifatnya semu. Tujuannya tercapai. Tetapi Tuhan tidak dimuliakan. Dan bagi Tuhan tindakan Musa adalah sama dengan tidak menghormati Tuhan. Akibatnya fatal. Tuhan katakan karena itu maka engkau tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Waduh.
Karena itu maka engkau tidak masuk ke tanah Kanaan. Hati-hati dengan tindakan kita. Apalagi ketika kita marah. Kenapa? Orang kalau marah akan berakibat macam-macam. Ya, dia bisa komplain sana sini, dia bisa banyak turunan dari marah itu saudara, ya, akan mudah tersinggung, mudah menyinggung dan lain-lain. Kemarahan itu, saya selalu katakan begini, jangan membuat keputusan penting ketika engkau sedang marah. Kenapa? Karena hasil dari dari sesuatu yang Anda hasilkan ketika marah, kualitasnya less 25%. Berubah, saudara. Hati-hati dengan marah. Dan Alkitab berkata, kalau saudara baca dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20, katakan begini. Yakobus pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kemarahan tidak pernah mengerjakan kebenaran. Musa yang sedang marah, akhirnya itu mempengaruhi tindakannya untuk menghormati kekudusan Tuhan. Dan itu berakibat fatal. Makanya, mari kita marah-marah. Halo? Makanya, kita harus menjaga kehidupan kita supaya jangan sampai marah. Karena kemarahan hanya akan berakibat buruk. Sekalipun dengan kemarahan menjadi alasan untuk kita melakukan sesuatu dan lalu tercapai tujuannya, itu tetap tidak memuliakan Tuhan. Kemarahan tidak pernah menghasilkan kebenaran, apalagi memuliakan Tuhan. Iya dong. Kalau marah itu menghasilkan kualitas yang terbaik, ayo kita saling marah. Penting buat makanya hati-hati dalam tindakan kita, hati-hati dalam tutur kata kita, apapun alasannya. Supaya kita tidak terus membuat kebenaran-kebenaran pembanding hanya untuk sembunyi dari kebenaran yang sesungguhnya yang Tuhan lepaskan. Banyak kali kan kita kalau kena firman sampai kadang-kadang kan kalau dengar firman, ini pasti saya nih. Ini cocok banget buat saya. Tapi karena kita nggak setuju, kita mencari. Tapi kan ayat ini bilang begini, ayat yang lain kan katakan, pendeta ini kan katakan begini. Dan persembunyian semu lainnya yang kita bangun dalam pikiran. Dan Allah tidak dimuliakan. Sekalipun mungkin Anda menerima jawaban dari doamu. Tapi Allah tidak dimuliakan. Hati-hati dengan tindakan marahmu yang akan berakibat kepada keputusanmu. Hal yang lain, contoh yang lain. Ya, hati-hati dengan kebenaran pembanding. Saul, ada 1 Samuel, di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 19, Samuel berkata kepada Saul yang melakukan tindakan yang menyakitkan Tuhan. Samuel berkata begini, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara, kalau sudah perhatikan, sekali lagi, alasan-alasan dilakukan oleh Musa, yang dilakukan oleh Saul, sama adalah alasan-alasan yang bisa diterima secara akal. Coba kita lihat pasal 13 1 Samuel ayat yang ke-12. 1 Samuel 13 ayat 12. Maka pikirku. Saul katakan, maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh dan seterusnya. Saul dengan alasan benar menurut pikirannya, karena Samuel lama gak datang-datang ditunggu, akhirnya dia bangun mezbah sendiri, dia persembahkan korban. Padahal
itu melawan kehendak Tuhan. Membangun dan mempersembahkan korban di atas mezbah itu tanggung jawab keimamatan. Secara fisik itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi bagian mezbah itu hidup atau mati adalah Tuhan. Sehingga Samuel menegur Saul yang berbuat salah. Tapi dia katakan, karena pikirku toh enggak apa-apa. Kan cuma daripada lebih baik kan terlambat daripada enggak datang sama sekali. Dan alasan lain lagi. Mari saya ingin supaya jemaat Tuhan ketika kita berhadapan dengan yang kita sebut, katakanlah yang namanya bisnis kerajaan Allah, yang namanya persekutuan dengan Tuhan, hati-hati dengan kebenaran pembanding yang adalah bukan dalam kebenaran Kristus. Kita harus berjalan di dalam kehendak Tuhan, berjalan di dalam cara Tuhan. Saul bersalah di hadapan Tuhan. Saul bersalah di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Dia membangun mezbah tidak dalam kehendak Allah. Tidak dalam kehendak Allah. Contoh yang lain. Oh by the way, karena tindakan Saul itu, maka dia kehilangan mahkota kerajaannya. Karena tindakan yang sembrono itu, karena tidak hati-hati hanya karena alasan Samuel lama, karena alasan musuhnya tambah dekat, karena alasan desakan banyak orang, pakai alasan demokrasi lagi. Dia lakukan itu dan dia kehilangan mahkotanya. Dia kehilangan mahkotanya. Kisah yang lain, Usa, Imam Usa. Pada waktu tabut Allah dibawa dari Kiryat Yarim menuju ke Yerusalem, dalam perjalanan saudara, karena tabut Allah itu ditarik di sebuah kereta ditarik oleh lembu, dalam perjalanan itu didampingi dengan para imam, salah satunya adalah Usa. Dan Alkitab menceritakan dalam 1 Tawarikh pasal 13 ayat 9 dan 10, ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Usa mengelurkan tangannya, memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Saudara, mungkin ini tindakan spontan ya. Tapi perhatikan, itu pun salah di hadapan Tuhan. Kereta di mana ada tabut Allah, di mana hadirat Allah ada di situ yang ditarik oleh lembu. Tiba-tiba dalam perjalanan dia oleng. Dalam pikiran dari Usa, ini kereta bisa jatuh, tabut Allah ini bisa jatuh. Hadirat Allah ini bisa jatuh. Hadirat Allah ini bisa goyah. Pekerjaan Tuhan ini juga bisa hancur. Dan alasan-alasan kebenaran pembanding yang kita bangun dalam pikiran kita, lalu kita bertindak. Usa demikian. Pada waktu dia lihat kereta itu oleng mau tergelincir, dia pegang itu tabut. Dia pegang, dia sentuh itu tabut. Dengan alasan baik. Jangan-jangan itu jatuh. Tapi apa yang Tuhan buat? Ayat 10, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu ia membunuh dia oleh karena Usa telah mengelurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak hati-hati dengan tindakannya. Tidak hati-hati dengan tindakannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam urusan pelayanan pun, saudara kita semua sepakat ini gereja, pelayanan, pengajian, itu milik Tuhan. Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang berotoritas, Tuhan mampu membangun pelayanan ini tanpa siapapun kalau Tuhan mau. Lalu kemudian kita bisa melayani Tuhan, itu anugerah. Makanya layani Tuhan. Di gereja kita Gold Coast Brisbane, sebagian besar pelayan, ayo semua layani Tuhan, itu anugerah. Tapi perhatikan baik, ketika kita melayani Tuhan, pastikan kita melayani di dalam cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab ketika kita melayani dengan cara Usa sekalipun, itu berdampak besar sekali.
Biar Tuhan yang memposisikan kita untuk melakukan bagian kita dengan baik. Perhatikan baik. Kalau Tuhan begitu serius, kemudian menghukum Usa karena tidak menghormati kekudusan hadirat Allah, maka lihat sebaliknya. Lihat keadaan sebaliknya. Kita harus berpikir seperti itu. Jika Allah serius memberikan hukuman kepada sesuatu yang tidak menghormati hadirat Allah, maka Allah juga akan sangat serius memberkati mereka yang menghormati hadirat Allah. Maka Allah juga akan sangat serius mempercayakan sesuatu yang terbaik buat mereka yang menjaga, menghormati hadirat Allah. Buktinya apa? Di ayat seterusnya kita akan lihat Daud marah. Dan karena Daud marah, itu tabut Allah tidak dibawa langsung ke Yerusalem, tetapi dibawa ke rumah Obed-Edom. Dibawa ke rumah Obed-Edom. Dan Alkitab ceritakan begini, selama tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, maka Obed-Edom diberkati dalam segala hal. Obed-Edom semakin diberkati, saudara baca seterusnya. Jadi kalau Allah serius, ya, bagi mereka yang tidak menghormati kekudusan hadirat Allah, maka terlebih lagi Allah sangat serius pakai kita, memberkati kita, sama seperti Obed-Edom ketika hadirat Allah, tabut Allah mampir di rumahnya. Makanya pesan berarti hati-hati dengan tindakan kita. Lalu kemudian buat, aduh saya kalau gitu nggak mau melayani saya takutnya salah malah nanti kalau saya buat ini. Bandingkan, pikirkan hal sebaliknya. Jika kemudian kita dengan sungguh-sungguh menjaga itu, maka justru yang terjadi, kita menjadi orang yang sangat diberkati. Sangat dipakai oleh Tuhan, sama seperti Obed-Edom. Dan sudah tahu Obed-Edom menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Obed-Edom semua pelayanan di bait Allah dia angkat tangan. Mulai jadi asyir, saya aja. Mau jadi pemimpin pujian, saya aja. Menjadi pemain musik, saya aja. Semua. Jadi mungkin waktu imam kepala tanya siapa yang melayani. Karena ntar setiap kali ditanya Obed-Edom angkat tangan. Sampai-sampai dia lihat dulu Obed-Edom duduk di mana. Karena kalau ditanya siapa yang melayani sudah sengaja gak lihat mungkin. Karena dia selalu angkat tangan. Orang yang menghormati hadirat Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa. Tapi hati-hati dengan keadaan sebaliknya. Hati-hati dengan tindakan dan perkataan kita. Itu penting di hadapan Allah. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu yang menjadi perjuangan pelayanan kita di gereja ini. Kita mungkin menyebut kita membantu pekerjaan Tuhan. Ya kan kata kalimat itu bagus sekali, membantu pekerjaan Tuhan. Tapi tidak berarti bahwa tanpa bantuan kita pekerjaan Tuhan itu akan jatuh, pekerjaan Tuhan itu akan hancur. No, bukan itu pesannya. Membantu pekerjaan Tuhan adalah sebuah kepercayaan Tuhan di mana kita bisa melakukan sesuatu kepada Tuhan. Sebab ketika kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, bukan supaya Tuhan memberkati, tapi karena Tuhan telah memberkati kita terlebih dahulu. Itu pesan buat kita semua pada sore hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, Anda yang mengikuti streaming pada hari ini. Mari, ketika kita mengerti bagian ini, kita mengerti, saya mau clear dulu. Jangan kemudian ini seolah-olah menakut-nakuti, sudah no. Ini sudah lihat sisi sebalik yang saya katakan tadi. Karena ada perjanjian Allah di situ. Ada kepercayaan Allah di situ. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mampu menjaga hatinya di hadirat Tuhan. Dan mereka lah orang-orang yang menikmati kemuliaan di dalam hadirat Tuhan. Kita lihat contoh yang lain di dalam perjanjian baru. Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal yang kelima, kalau sudah perhatikan, Injil Lukas pasal yang kelima, sudah bisa lihat ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit.
ayat yang ke-13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Luar biasa, mujizat besar. Perhatikan ayat 14. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara, mestinya setiap apapun yang Yesus lakukan, kerjakan, adalah sebuah keharusan buat kita untuk memberitakan, bukan? Ya, apalagi kalau di Indonesia suka kalau mau ada kebaktian besar, ada KKR. Kalau di Manado ada KKR, saudara, masih diizinkan mobil pakai toah, saudara, keliling kampung, undangan itu. Hadirilah kebaktian penyegaran rohani di ya, alamilah Kristus penyembuh, mujizat terjadi. Itu masih boleh di Manado. Jangan di tempat lain, hati-hati. Kita nggak pulang, ya. Dan itu masih boleh. Jadi itu bisa mungkin, ya seperti itu. Tapi perhatikan baik, waktu Yesus lakukan mujizat, pesan Yesus satu, jangan ceritakan kepada orang lain, tapi kamu datang ke gereja, kamu ibadah. Lakukan tanggung jawab ibadahmu. Itu pesan Tuhan. Ya, atau mungkin Yesus mau tekankan adalah jangan kemudian alami mujizat, ya. Kemudian saking sukacitanya sudah langsung KKR kemana-mana, lupa ibadah di gereja lokalnya. Bisa juga kan? Lupa dia. Itu mungkin pesan, bisa saja seperti itu. Tapi perhatikan baik, ayat 15, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Dengan peristiwa itu banyak orang yang tadi Yesus katakan jangan kasih tahu ya, tapi ini orang mungkin cerita kepada yang lain. Apa salahnya toh? Dia bilang, loh, saya kan sedang menginjil. Saya kan sedang bersaksi, apa salahnya? Saudara, kita sedang bicara tentang hati-hati dengan tindakan, hati-hati bicara dengan tentang perkataan kita. Ya. Nah, lalu saudara yang kasih dalam Yesus katakan, jangan ceritakan kepada yang lain, tapi justru ini kabar semakin tersiar dan banyak orang datang kepada Tuhan mau disembuhkan. Wow, banyak sekali orang datang ke gereja. Loh, apa ini salah? Ini salah? Enggak. Bagus toh? Bagus. Tetapi dibandingkan dengan kebenaran Kristus, itu kebenaran banyak orang datang itu tidak sebanding dengan kebenaran di dalam rancangan Allah. Sehingga berakibat apa? Ayat yang ke-16 katakan begini, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Akibat dari ketidaktaatan kepada apa yang menjadi perintah Tuhan yang sesungguhnya, yang lalu kemudian tersebar dengan sendiri kepada banyak orang dan banyak orang datang, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi rancangan dan kehendak Allah. Lalu akhirnya Alkitab katakan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Berhenti tuh pengalaman-pengalaman besar. Berhenti. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak sedang berkata kepada saudara untuk kita jangan pergi, bukan itu pesannya. Kita sepakat dari Alkitab bicara tentang hati-hati dengan tindakan atau hati-hati melakukan sesuatu yang kalau kita belum mendapat konfirmasi jelas bahwa itu dari Tuhan atau bukan. Saya selalu katakan bahwa banyak kali orang kecewa padahal dia tahu itu kehendak Tuhan. Banyak orang kecewa setelah dia tahu kehendak Tuhan. Kenapa kecewa? Karena dia tidak cukup sabar dengan waktunya Tuhan.
Nah, kebenaran-kebenaran pembanding tadi banyak kali menghalangi kita untuk menjadi orang yang sabar dengan waktunya Tuhan. Ada juga orang yang tahu kehendak Tuhan, sabar dengan waktunya Tuhan, tapi masih menjadi kecewa. Kenapa? Dia masih membangun kebenaran pembanding lainnya apa? Dia tidak cukup tunduk kepada cara Tuhan. Kehendak, waktu, dan cara. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai orang yang percaya, saya membangun kepercayaan diri bahwa jemaat Brisbane dan semua yang mengikuti ibadah adalah orang-orang yang sudah cukup dewasa rohaninya untuk mengerti apa yang Tuhan mau tanam di dalam roh kita hari ini. Untuk belajar bahwa harus hati-hati. Sebab sesuatu yang kita pikir benar belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Hasilnya, tujuannya, karena itu pekerjaan Tuhan bisa saja terpenuhi. Tetapi kalau prosesnya itu menjadi salah. Makanya ada istilah, tujuan jangan menghalalkan cara. Nah, kita semua, saya juga lagi belajar, kita semua harus belajar. Belajar untuk memuliakan Tuhan di dalam prosesnya. Kita banyak kali gagal, saya pun banyak kali gagal. Tapi paling tidak ketika kita ngerti, mari kita berusaha supaya kita, paling tidak kita sampai ke Kanaan. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Jalan serta Yesus setiap langkah. Ku ingin merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di sorga. Jalan di dalam jalan Tuhan. Ku ingin merasa cintanya Allah. Kalau perjalananmu tidak memberikan damai sejahtera, kita harus double check tuh. Jangan-jangan itu perjalanan dalam kebenaran pembanding yang kita buat. Iya, kita bisa sampai kepada tujuan, tapi kita kehilangan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Jalan dengan Tuhan, setiap langkah, ku ingin merasa cintanya Allah, berjalan dengan Tuhan, alami hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita, ada kesukaan sorga di dalam hati kita. Itu yang seharusnya kita bangun. Kalau di dalam istilah hukum ada istilah aspek formil, ya. Jadi tidak saja tentang bunyi dari undang-undangnya, tapi bagaimana proses melakukan undang-undang itu sendiri. Jadi ada kebenaran material, ada kebenaran formil. Itu kita kira-kira itu yang mau dijelaskan. Bahwa kita tidak boleh dengan cara yang salah. Sekalipun tujuan itu benar, karena itu tidak memuliakan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk melayani Tuhan. Tapi kalau kita kemudian bisa melayani Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, jangan sampai yang kemudian tanpa kita sadari, yang kita sedang melakukan sesuatu tindakan atas nama kebenaran, kebaikan dan pelayanan. Tapi justru itu membuat keadaan yang tidak semakin kondusif, tidak semakin tidak membuat banyak orang atau tidak membuat Tuhan dimuliakan. Makanya saudaraku, hidup di dalam kebenaran Kristus, memuliakan Tuhan, menjaga hatinya, sebab pikiran saya, pikiran saudara bukanlah pikiran Kristus. Bagaimana caranya untuk tahu pikiran Kristus? Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk mengerti, belajar. Orang Kristen harus bertumbuh kepada sensitivitas rohani, punya hati yang bisa ngerti, ini Tuhan mau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Saya berdoa dan mari kita berdoa bersama supaya biar apapun yang Tuhan mau letakkan kepada kita, kita bisa nikmati bersama-sama. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Pemain musik maju ke depan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan.